Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, mahasiswa semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dua penyakit yang vektor pembawanya adalah nyamuk. Yang pertama, penyakit filariasis atau kaki gajah. Yang kedua, penyakit chikungunya. Penyakit filariasis atau sering disebut dengan penyakit kaki gajah merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria yang hidup di dalam tubuh manusia. Cacing ini berukuran sangat kecil yang menyerupai benang. Untuk kasus filariasis di Indonesia disebabkan oleh 3 spesies cacing. Yang pertama, Wucheria brugia, yang kedua, Brugia malai, yang ketiga, Brugia timori. Cacing-cacing ini dapat bertahan hidup selama 4 tahun sampai 6 tahun di dalam tubuh manusia, khususnya di saluran getah bening, dan cacing-cacing ini akan bertumbuh dan menghasilkan jutaan anak-anak cacing yang mengalir ke saluran darah. Penyakit kaki gajah memberikan dampak yang sifatnya itu menahun. Jika tidak mendapatkan pengobatan, akan mengakibatkan kecacatan seumur hidup, berupa pembesaran kaki, lengan, payudara, serta alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki, sehingga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi penderita maupun keluarganya. Penyakit kaki gajah ini perlu pemberantasan atau rantai penularan penyakit filariasis agar tidak menimbulkan banyak individu yang menderita penyakit filariasis. Biasanya orang yang mengalami kaki gajah atau penyakit filariasis akan mengalami gejala-gejala seperti ini. Yang pertama, demam yang terjadi berulang-ulang kali selama 3-5 hari. Demam tersebut dapat hilang setelah istirahat, namun akan muncul kembali setelah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Yang kedua, pembengkakan pada kelenjar getah bening di daerah lipatan paha. Lanjut, ketiak akan mengalami kemerahan dan sakit serta panas. Yang ketiga, terjadi pembesaran pada buah jakar, buah dada pada perempuan, serta terjadi pembesaran pada tukai. Saat seseorang mengalami filariasis pertama kali atau mengalami kaki gajah pertama kali, biasanya itu akan mengalami demam yang berulang-ulang kali selama 3-5 kali. Demam tersebut dapat hilang ketika kita beristirahat, namun akan muncul kembali setelah kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Perlu kita ketahui, tidak semua penderita atau yang mengalami penyakit kaki gajah mengalami tanda-tanda dan gejala yang sama. Tetapi di dalam tubuh penderita atau yang mengalami penyakit filariasis atau kaki gajah sudah terdapat cacing filariasis. Tanda dan gejala penyakit kaki gajah kronis yaitu pembengkakan pada kelenjar getah bening tanpa ada luka di daerah lipatan paha, ketiak yang tampak sakit, panas, dan mengalami kemerahan, radang saluran getah bening yang terasa sakit dan panas, yang menjalar dari ujung pangkal sampai kaki atau lengan, mengalami kelelahan, sering mengalami kencing yang berlebihan, serta penurunan berat badan yang drastis. Penyakit filariasis atau kaki gajah dapat ditularkan dari seseorang yang di dalam tubuhnya memiliki cacing larva menular kepada orang lain melalui gigitan nyamuk. Mari kita sama-sama mencegah terjadi penularan penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah dengan menghindari gigitan nyamuk dengan cara menggunakan kelambu, menggunakan obat anti nyamuk, membersihkan tempat perkembangbiakan nyamuk melalui 3M. Yang pertama, menutup, menguras, dan membersihkan tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang dapat membantu perkembangbiakan nyamuk, seperti menguras bak kamar mandi, membersihkan semak-semak yang ada di sekitar rumah, serta menutup tempat-tempat penampungan air. Yang kedua adalah penyakit chikungunya. Apa itu penyakit chikungunya?
Penyakit chikungunya berasal dari bahasa Sahir yang berdasarkan gejala pada penderita yang berarti posisi tubuh yang meriuk atau melengkung, mengacu pada postur penderita yang membungkuk akibat nyeri sendi hebat. Nyeri sendi ini terjadi pada lutut, pergelangan tangan, pergelangan kaki, serta sendi lutut. Penyakit ini disebabkan oleh virus chikungunya dengan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Teman-teman, adapun gejala dari penyakit chikungunya ini sendiri, yang pertama demam. Biasanya demam tinggi dan timbul demam tersebut secara mendadak disertai menggigil dan muka kemerahan. Yang kedua, sakit pada persendian atau nyeri sendi yang terjadi atau sering muncul sebelum terjadinya demam. Jadi di kalangan masyarakat tertentu, orang menamakan penyakit ini adalah flu tulang atau penyakit tulang. Yang ketiga adalah nyeri otot. Yang keempat, timbul bercak kemerahan atau ruam pada kulit. Biasanya bercak kemerahan ini atau ruam ini terjadi pada hari pertama saat demam, tetapi lebih sering pada hari ke-4 sampai ke-5 demam itu sudah terjadi. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, kejang dan penurunan kesadaran. Adapun gejala lain dari penyakit chikungunya ini adalah kadang dijumpai atau sering kita jumpai. Yang pertama, pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher, kolaps, pembuluh darah kapiler. Selain itu, kadang kita jumpai pada mata yang merah dan diikuti dengan gejala flu. Untuk cara penularan penyakit chikungunya ini terjadi apabila penderita atau yang sakit digigit oleh nyamuk penular, kemudian nyamuk penular tersebut menggigit orang lain. Teman-teman, adapun cara pencegahan penyakit chikungunya ini sendiri, yang pertama, menguras bak mandi minimal 1 kali dalam 1 minggu. Yang kedua, menutup tempat penyimpanan air. Yang ketiga, mengubur sampah. Yang keempat, menggunakan abate. Yang kelima, memelihara ikan yang bisa memakan jentik. Yang keenam, pemakaian anti nyamuk dan menggunakan kelambu pada malam hari.